dengan kesehatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahasia kesehatannya itu ada beberapa rahasia. Jadi ada satu buku judulnya Nabi Muhammad tidak pernah sakit, rahasia kesehatan Rasulullah. Yang pertama, beliau banyak berjalan kaki. Yang kedua, beliau sering naik kuda. Rupa naik kuda itu olahraganya bagus sekali. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi dinyatakan, ajarilah anakmu naik kuda, ajarilah anakmu berenang, ajarilah anakmu memanah. Itu olahraga Nabi itu. Sekarang sudah ada orang mencoba seperti itu, laris dan laku di tempat-tempat tertentu. Di Pekanbaru ini kabarnya sudah ada, disediakan tempat memanah, naik kuda, dan berenang. Masya Allah. Selama ini yang banyak itu tempat berenangnya yang banyak. Latihan naik kudanya itu jarang. Memanah juga ada, naik kuda yang kombinasi yang tiga itu jarang. Nah, sekarang sudah ada pengusaha atau orang-orang tertentu yang punya modal melakukan seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan doa kepada kita agar senantiasa sehat. Kesehatan itu ada dua macam. Ada kesehatan rohani, ada kesehatan jasmani. Sudah diteliti itu, mana yang banyak penyakitnya, penyakit jasmani atau penyakit rohani. Lebih banyak sakit rohani daripada sakit jasmani. Dari mana datangnya penyakit rohani? Dari pikiran yang tidak bersih. Nah, jadi kalau lingkungan kita tidak bersih, jasmani kita sakit. Tapi kalau rohani kita tidak bersih, itu rohani kita sakit dan kepada badan kita pun jadi sakit. Yang dalam ilmu pengetahuan modern namanya psikosomatik. Psiko itu artinya jiwa, somatik berpengaruh kepada badan. Misalnya banyak hutang, orang banyak hutang, risau. Akibatnya seleranya kurang makan. Selera kurang makan, makannya tidak teratur. Karena makan tidak teratur, timbullah penyakit mah. Jadi asalnya dari jiwa, tapi menimbulkan efek kepada tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa disakitkan, sakit disebabkan oleh masalah rohani. Memang orang Yunani mengatakan infano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi juga ada sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat pula tubuh yang sehat. Jadi tidak bisa hanya sehat tubuh saja, harus sehat rohani juga. Kalau tidak ada keseimbangan, maka kita akan menjadi sakit. Antara minum dengan makan harus seimbang. Antara istirahat dengan bekerja harus seimbang. Kalau tidak seimbang, menimbulkan penyakit. Ibarat kita naik Honda, antara gas dengan gigi harus seimbang. Kalau tidak seimbang giginya rendah, gasnya tinggi, tak seimbang, akan rusak. Begitu juga kadang-kadang giginya tinggi, gigi 4, tapi gasnya rendah, mati mesinnya.
Kok mati mesinnya? Oh, masuk gigi 4, gigi 3 aja udah mati. Jadi keseimbangan dalam kehidupan ini diperlukan keseimbangan. Itulah dalam Al-Quran dikatakan, wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Buatlah keseimbangan, carilah untuk apa saja kebahagiaanmu di dunia dengan tidak melupakan kebahagiaan di akhirat. Banyaklah berbuat kebaikan di muka bumi ini, jangan berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77, surat 28 ayat 77. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, akhir-akhir ini ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan rohani. Masya Allah. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari pengusaha, ada yang dari masyarakat sendiri. Presiden Jokowi membolehkan anak SMA bergaul bebas melalui penyebaran kondom di sekolah. Masya Allah. Itu pengusaha itu meminta kepada presiden supaya didirikan pabrik kondom karena untungnya banyak, modalnya kecil, untungnya banyak. Itu apa yang rusak nanti itu? Ditelitilah orang-orang yang suka dengan pornografi, orang-orang yang bergaul bebas, ada kerusakan di otaknya, kerusakan permanen. Susah sekali mengobatinya karena berkaitan dengan jiwa. Saya dulu waktu menyelesaikan disertasi doktor sudah saya ingin meneliti tentang bahaya-bahaya pornografi yang dilarang oleh syariat Islam dan hubungannya dengan larangan ilmu kesehatan, juga larangan pemerintah. Bagaimana itu? Di dalam bahasa Arab, yang kejahatan dalam bidang pornografi itu namanya fahisyah. Fahisyah, berbuat kerusakan dalam bidang mental, dalam bidang pornografi, dan dalam bidang hal-hal pelanggaran moral, namanya fahisyah. Nah, ketika saya teliti begitu, ada kawan yang duluan menulis. Ya, jadi kawanlah yang meneruskan disertasinya untuk dapat gelar doktor. Bagaimana larangan kerusakan moral melalui pornografi itu menurut syariat Islam. Akhirnya saya mengambil bahagian kejahatan, kekerasan terhadap anak-anak dan terhadap wanita. Nah, jadi masih banyak kejahatan kepada anak-anak dan kepada wanita. Kejahatan kepada wanita ini kebanyakan oleh orang non-muslim. Jadi sebut saja agama Nasrani atau Kristen ya. Jadi dalam agama non-muslim itu apa katanya? Janganlah diceraikan apa yang sudah dipertemukan oleh Allah. Jadi mereka tidak bercerai, sekalipun telinganya sudah rusak sebelah, dipukul oleh suami. Lalu dinasihati lagi oleh kata pendetanya, jangan bercerai. Apa yang sudah dipertemukan oleh Tuhan tidak boleh bercerai. Yang sebelahnya lagi rusak lagi, tak boleh juga. Akibatnya terjadi kekerasan terhadap wanita di mana-mana, banyak kejadian. Nah, kalau dalam Islam kan tidak begitu.
Di dalam Islam itu dibolehkan perceraian pertama apabila sudah menyakiti lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Memang harus diperbaiki. Kalau tidak bisa lagi, dibolehkan perceraian. Tapi dalam agama lain tidak. Akibatnya terus menerus wanita tadi yang di pihak yang lemah, terus menerus terjadi kekerasan. Nah, saya tulis hal itu karena ada kejadian, banyak kejadian saya kumpulkan. Ini perlu untuk ditulis. Kejahatan terhadap wanita, kemudian kejahatan terhadap anak-anak. Bagaimana hak asasi anak-anak ini dibandingkan dengan hak asasi Islam? Waktu itu kejadian kejahatan terhadap anak-anak itu di Bali.